memakai Malaysia. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang akan kita konfigurasikan yaitu DHCP client agar kita mendapatkan akses internet dari ISP. Cara konfigurasinya adalah klik menu IP, lalu pilih DHCP client, klik tanda tambah, lalu pada bagian interface pilih Ether 1, lalu apply OK. Langkah kedua yaitu konfigurasi IP address. Di menu IP, kita klik addresses, lalu klik tanda tambah. Di kolom address, masukkan IP yang kita inginkan, misalnya 192.168.200.1/24, dan pilih interface Ether 2 karena port ini yang terhubung ke PC, lalu apply OK. Langkah ketiga yaitu konfigurasi DNS. Klik menu IP, lalu klik DNS. Di kolom server sebenarnya kita tidak perlu isi karena sudah ada dynamic server dari DHCP client Ether 1. Namun jika ingin menambahkan DNS Google seperti 888, kita juga bisa mengisinya secara manual. Lalu pada bagian allow remote request, kita centangkan agar router menjadi server DNS. Setelah itu klik apply lalu OK. Langkah keempat adalah konfigurasi DHCP server agar kalian mendapatkan IP secara otomatis. Di menu IP, pilih DHCP server, lalu klik pada DHCP setup. Pilih interface ke Ether 2, lalu klik next. Pada bagian address to give out, kita biarkan default saja. Setelah itu, klik next sampai muncul notifikasi setup has completed successfully, lalu klik OK. Yaitu konfigurasi firewall NAT. Cara konfigurasinya adalah klik menu IP, lalu klik firewall, pilih tab NAT, dan klik tanda tambah. Pilih tab action. Di bagian kolom action kita pilih masquerade, lalu pindah ke tab general di area interface. Kita buat ke Ether 1 agar dapat mengakses internet, lalu apply OK. Langkah keenam adalah blok situs. Di menu IP kita pilih web proxy, kita centangkan enable anonymous dan change on disk, apply OK. Pindah ke menu firewall, kita ganti ke tab address list, klik tanda tambah. Di kolom name isi bebas, tapi di sini kita isi blok situs. Di kolom address kita masukkan domain situs yang kita inginkan blok, contoh detik.com, lalu apply OK. Pindah ke tab filter rules, klik tanda tambah di tab general, pilih protokol TCP atau non TCP. Pindah ke tab advance, di DST address list kita masukkan address list yang kita buat tadi seperti blok situs. Lalu pindah ke tab action, pilih action drop, lalu apply OK. Jika blok situs yang berhasil, tampilannya akan seperti ini, atau dia akan loadingnya lama. Langkah berikutnya yaitu langkah ketujuh, konfigurasi hotspot dan membuat voucher network. Klik menu IP, lalu klik addresses, klik tanda tambah, isi IP yang kita inginkan, misalnya 192.168.100.1/24. Lalu pilih interface
Lalu pilih interface VLAN 1, apply oke. Karena di sini tampilan VLAN-nya masih merah, kita pilih menu wireless, lalu klik pada VLAN 1, lalu centang agar tidak merah lagi. Lalu klik 2 kali di VLAN 1, ganti ke tab wireless. Pada kolom mode kita pilih AP bridge. Di band kita pilih 2G, BGN, dan SSID, terserah mau isi apa. Lalu apply oke. Lalu pilih menu IP, klik hotspot setup. Di bagian interface kita pilih VLAN 1, next. Di local address of network kita matikan masquerade network. Lalu next sampai ke DNS name. Di kolom DNS name kita terserah untuk isi apa saja. Tapi di sini sebagai contoh kita isi tkj.net. Lalu next, dan di password for the user kita bebas isi passwordnya. Lalu next sampai muncul notifikasi setup has completed successfully. Klik OK. Setelah itu pindah ke menu system, pilih users, ganti ke tab groups, klik tanda tambah, isi name, contoh Micmon. Di policies kita centangkan read, write, sensitive, dan IP. Apply oke. Ganti ke tab users, klik tanda tambah, lalu isi name terserah. Di kolom groups pilih yang kita buat tadi, yaitu Micmon, lalu bebas isi password, lalu apply oke. Aplikasi Micmon server dan isi server port yaitu 80. Klik start server sampai warnanya hijau, lalu open Micmon. Tampilan Micmon kita wajib isi Micmon dan passwordnya 1234. Lalu klik login, pilih add router, isi session name dengan bebas, lalu masukkan IP micro-T yang menggunakan enter 2. Di username dan password kita isi sama persis di tab user tadi seperti Micmon kolom 4 dan password 1 sampai 5. Di hotspot name kita isi SSID yang kita buat, dan DNS name isi yang kita sudah masukkan di DNS hotspot name, yaitu tkj.net. Dan di live report kita buat ke enable, klik save dan connect. Setelah masuk, pilih menu hotspot, lalu users, profile, lalu add profile. Di kolom name bebas isi. Di kolom address pool pilih HS pool 6. Di kolom share user dan rate limit kita bebas isi. Lalu di kolom expire pilih remove and record atau remove pun boleh. Di kolom validity kita isi berapa lama yang kita inginkan, seperti 1H yang berarti 1 jam. Di kolom price rupiah dan selling price rupiah bebas isi, lalu klik save. Masih di menu yang sama, yaitu hotspot, dan pindah ke users, lalu klik generate. Di quantity atau QTY ini kita bebas isi berapa saja, karena quantity yang membuat voucher seberapa banyak yang kita mau. Di kolom server isi hotspot 1. Di user mode bebas pilih, namun di sini kita pilih username sama dengan password. Di kolom namelet karakter itu bebas kita pilih yang mana, dan di kolom profile pilih yang kita buat tadi di user profile, lalu generate dan klik print. Langkah ke-8 adalah block file. Caranya adalah klik menu IP, lalu klik web proxy dan pilih akses. Setelah itu kita klik tanda tambah di kolom path,
kita isi file yang kita mau seperti .mp3, namun diawali dengan bintang, dan pilih action deny, lalu klik apply OK. Setelah itu kita pindah ke menu firewall dan ganti ke tab NAT. Klik tanda tambah, di kolom chain pilih DST-NAT, protokol pilih TCP atau 6 TCP, di kolom DST port isi 80, lalu ganti ke tab action, kolom action pilih redirect, dan to ports isi 80-80, lalu apply OK. Langkah ke-9 adalah logging. Caranya adalah klik menu sistem dan pilih logging. Semua action yang di situ seperti echo dan memori ganti ke disk semua. Critical actionnya diganti menjadi disk, error actionnya diganti menjadi disk, dan lain-lainnya. Langkah ke-10 yaitu bandwidth. Caranya adalah pilih menu cache, lalu klik tanda tambah, isi name terserah, pilih target menjadi Ether 2. Di target download kita isi bebas, namun di sini kita isi 5M dan target upload 1M, lalu apply OK. Berikut adalah hasil dari konfigurasi yang kita sudah buat, seperti konfigurasi block file dengan cara cari di Google index of mp3 dan pilih SoundCloud yang HTTP, jangan HTTPS, dan saat ditekan webnya akan muncul tulisan "This site can be reached". Lalu hasil konfigurasi logging, kita bisa lihat dari menu log, dan di bagian buffer akan bertuliskan semuanya disk. Setelah itu kita akan tes bandwidth dengan cara membuka Google dan cari test speed. Klik jalankan uji kecepatan, dan jika berhasil maka di target download bakalan sampai 5 MB ke bawah dan target upload di bawah 1 MB. Agar kita bisa melihat perangkat yang sudah menggunakan IP address Ether 2 dari DHCP server, kita klik pada tab Liases, dan di sini akan muncul daftar perangkat yang terhubung beserta IP address, MAC address, dan nama perangkatnya.